Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiana NPM 19111000371. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Filsafat Pendidikan tentang aliran-aliran pendidikan. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan PGMI semester 3 kelas I. Fungsi penting filsafat pendidikan Islam adalah untuk memberikan prinsip dan pijakan bagaimana mengaktualisasikan tujuan pendidikan. Filsafat tersebut tentu harus memberikan prinsip-prinsip dasar untuk memberikan jawaban atas pertanyaan filosofis, pokok-pokok persoalan, apa, bagaimana, dan kegiatan yang bermanfaat bagi pendidikan, seperti apa yang harus direalisasikan oleh sekolah atau lembaga pendidikan rasionaliter. Kurikulum dianggap merupakan aspek penting dari ilmu pendidikan. Kurikulum adalah isi pendidikan. Kurikulum adalah media di mana filsafat kehidupan berubah menjadi kenyataan. Suatu kurikulum yang mengonvensi potensi menjadi ketidakan yang mencerminkan kebijaksanaan sekaligus temuan dari para pemikir, pendidik, dan peneliti di bidang kajian. 1. Aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Idealisme adalah filsafat menyatakan hakikat spiritual manusia dan alam semesta. Sudut pandang dasarnya menekankan pada roh manusia, jiwa, pikiran sebagai unsur paling penting dalam hidup. Idealisme memandang bahwa baik, benar, dan indah secara permanen adalah bagian dari struktur alam semesta yang harmonis, tertib, dan tidak berubah. Dalam idealisme, semua realitas direktusi menjadi suatu substansi roh yang fundamental. Materi itu tidak nyata, hanya dipikirkan yang nyata. Implikasi pendidikan idealisme. Tujuan pendidikan idealisme bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan pikiran dan diri. Dengan demikian, sekolah harus menekankan kemampuan intelektual, moral, penilaian, etika, realitasi, dan kebebasan individu, tanggung jawab individu, dan kontrol diri. Realisme dapat didefinisikan sebagai posisi filosofis yang mengesahkan 1. Adanya tujuan dunia dan permulaan-permulaan di dalamnya. 2. Kemampuan mengetahui objek sebagaimana ia ada dalam dirinya sendiri. 3. Kebutuhan akan kesesuaian dengan realitas objektif dalam perilaku manusia. 2. Implikasi pendidikan realisme. Tujuan pendidikan adalah tujuan pendidik untuk memberikan siswa mengetahui esensial yang ia butuhkan untuk bertahan hidup di alam. Kurikulum kaum realis terpercaya bahwa cara yang paling efisien dan efektif untuk mencari tahu tentang realitas adalah mempelajarinya melalui mata pelajaran yang terorganisir, terpisah, dan tersusun secara sistematis. Ini dapat disebut pendekatan materi pelajaran pada kurikulum yang terdiri dari dua komponen dasar, yaitu tubuh, pengetahuan, dan pandegalogi yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Dan evaluasi sangatlah penting, memanfaatkan ukuran objektif motivasi biasa dalam bentuk imbalan untuk memperkuat apa yang telah dipelajari. Hubungan guru peserta didik. Guru adalah orang yang memiliki tubuh pengetahuan dan yang harus mampu mentransmisikan kepada siswa. Ini semacam hubungan yang diterapkan dalam realisme. Prealisme. Hakikat manusia tidak pernah berubah. Oleh karena itu, pendidikan yang baik juga harus berubah. Kaum prealisme percaya bahwa ide-ide besar yang telah berlangsung selama abad ke abad masih relevan hingga saat ini. Prealisme adalah teori yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip realisme. Prealisme juga memiliki pandangan yang kognitif atau tradisional akan hakikat manusia dan pendidikan. Esensialisme adalah pendekatan yang sering dibuat sebagai kembali ke dasar.
Pada dasarnya, kaum esensialis berkepentingan dengan kebangkitan upaya dengan mengajarkan alat pembelajaran sebagai jenis yang paling terpisahkan dari pendidikan. Kaum esensialis percaya bahwa adanya inti pengetahuan umum yang perlu ditransmisikan kepada siswa secara sistematis dan disiplin. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.